Siapa kalian? Kenapa kalian datang menyakitiku? Di mana mereka?
pahlawan, ampunilah nyawaku. Aku ampuni ya, tapi katakan, siapa kalian? Kenapa kalian mau membunuhku? Aku murid Jiang. Aku dikirim Jiang dan pelatih Zhang untuk membunuh pahlawan. Di mana gurumu Jiang sekarang? Saat aku pergi, mereka masih di rumah Komandan Zhang menunggu kabar dariku. Kalian mengincar nyawaku, maka aku juga tak bisa mengampunimu. Katakan, di mana Komandan Zhang dan yang lainnya sekarang? Dia sudah minum seharian dengan pelatih Zhang dan Jiang. Sekarang mereka masih minum di pavilion bebek Mandarin. Minum, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kemari kusuguhkan untuk yang mulia. Baik. Terima kasih Tuan telah membantu keadilan untukku. Pasti akan kubalas budi pada Tuan. Kalau tidak karena hormat pada pelatih Zhang, siapa yang mau melakukan ini? Meski kau keluarkan sedikit uang, aku juga mengatur ini dengan cukup baik. Iya. Kalau dilihat waktunya, aku lihat orang itu seharusnya sudah menemui ajalnya. Kita tunggu saja dia kembali, dan kita akan tahu. Iya. Apa mereka tidak bisa mengatasinya? Lagi pula Wusong memakai belenggu. Sekuat apapun dia, apa dia punya 9 nyawa? Ya, begitu. Aku juga mengirim beberapa murid yang mampu untuk menyerangnya di tepi awan terbang. Begitu berhasil, mereka akan datang melapor padaku segera. Ayo, minum.
Lihat, tuan-tuan itu tampak mabuk. Cepat pergi bantu mereka. Baik, Nyonya. Pembunuhan. Cepat datang. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku Wusong tidak akan menyakiti kalian. Orang ini sangat berat, aku jadi sangat lelah. Kenapa orang ini penuh darah? Dari mana gerangan?
Apa dia berhasil mencuri di suatu tempat? Orang ini punya banyak luka. Dan di wajahnya ada tanda buangan. Sepertinya baru saja dipukuli. Kukira pasti di jalan. Dia dijatuhkan oleh petugas-petugas itu. Untuk apa pusing? Cepat panggil kakak besar dan istrinya. Kakak, ipar. Kita dapat harta bagus. Mengerti. Jangan lukai dia. Aku segera datang. Bagiku dia tampak sangat familiar. Cepat lihat apakah itu Ipar. Kebetulan sekali jadinya. Aku bilang lihat baik-baik. Cepat pergi. Bagaimana kalau benar-benar Ipar? Erniang, sungguh dia saudara Wusong. Kenapa dia begitu? Apa yang kalian lakukan berdiri Bawa di dia sana? ke dalam. Cepat ke tempat tidur. Cepat. Cepat. Lihat ini. Baik, lihat di sana. Kemari. Ya, gitu. Siapa yang membunuh mereka? Komandan Zhang itu? Kami juga tidak luput dari kekejamannya. Itu balasan sederhana. Laporan. Tuan. Bagaimana situasinya? Tuan, penjahat keluar dulu dari kandang, mengikat kusir. Di tempat kejadian ada 2 potong pakaian tahanan, dibawa membunuh nyonya dan 3 anak. Ada pisau yang tumpul. 2 pelayan ketakutan hilang akal. 2 orang kepercayaan terbunuh. Di atas membunuh Komandan Zhang dan tamu luar pelatih Zhang dan Jiang. Di dinding dia menulis dengan darah huruf besar. Pembunuh Wusong sang pemukul harimau. Total 9 orang terbunuh. Yang mulia silakan periksa. 9 nyawa manusia. 9 nyawa. Laporan. Aku kepala desa tepi awan terbang. Di tepi ditemukan beberapa mayat. 2 diantaranya petugas pengawal. Dan 2 lainnya murid Jiang. Mayat-mayat sedang dievakuasi. Aku mau pergi ke ibu kota untuk melapor. Dan menunggu penugasan resmi. Siapa sangka saat ini akan terjadi kasus skandal sebesar ini. Karirku hancur. Segera tutup 4 gerbang kota. Jangan biarkan siapapun kabur. Keluarkan surat perintah penangkapan. Kalian harus tangkap pembunuh Wusong. Mereka sedang mencari penjahat. Jika ada yang menyembunyikannya di rumah, akan dianggap sebagai komplotan dan dihukum sama beratnya. Wusong? Bangun. Saudara, akhirnya kau bangun. Bagaimana aku sampai di sini? Berapa lama aku tidur? Kau tidur 3 hari 3 malam penuh. Kami menjagamu siang malam. Takut kau tidak bangun lagi. Aku tidur 3 hari 3 malam? Aku mengerti. Kalian menginginkan dagingku ini.
Kami karyawan saudara Zhang. Karena kami sering kalah judi, kadang pergi ke halaman untuk cari tambahan. Kami melihatnya berjalan seperti kehilangan akal. Kami tak tahu siapa dia. Kami kira dia akan mudah diserang. Maka kami mengikutinya diam-diam sampai ke kuil itu. Saat melihatnya pingsan, kami diam-diam senang. Hanya karena saudara Zhang bilang harus ditangkap hidup-hidup, makanya kami mengikat kau. Kami tidak mengenali pahlawan besar. Kami tak tahu kami menghinanya. Iya, saudara, maaf. Jangan banyak gerak. Silakan bangun. Aku berutang terima kasih besar pada kalian. Kalau bukan karena kalian, aku pasti sudah mati di kuil itu. Saudara, maafkan mereka. Mereka hanya mengikuti perintahku. Kalian dengar baik-baik. Kalau dia tidak terluka, jangan 4, bahkan 40 pun tak bisa mendekatinya. Iya, mengerti. Saudara, ampunilah nyawa kami. Aku tak akan menyalahkan mereka. Cepat bangun. Kalian bisa bangun. Karena kalian tidak punya uang untuk berjudi, aku akan beri sedikit. Saudara. Aku yang lakukan. Ikuti aku semua. Terima kasih banyak, kakak. Kau tak tahu hatiku. Aku biasa bergaul dengan orang duniawi. Dan selalu takut bahwa preman-preman ini menyerang mereka tanpa ampun. Mereka tidak mengukur kekuatan saat menyerang. Jika mereka menemukan orang yang lamban, mereka menangkapnya. Jika seseorang melawan, mungkin mereka membunuhnya. Maka aku perintahkan mereka setiap keluar hanya menangkap tanpa menggunakan senjata tajam atau runcing. Hanya kail dan jerat. Siapa sangka hari ini mereka menangkap saudara kita sendiri. Sungguh beruntung. Kakak memang berpikir dengan bijaksana. Kakak, kenapa kalian pindah ke tempat ini? Sejujurnya, saudara, di kabupaten ini, tempat-tempat seperti ini, kami punya beberapa lagi. Omong-omong, saudara, bagaimana kau bisa berakhir dalam situasi begini? Panjang ceritanya. Aku bilang, jangan hanya ngobrol lupa makan. Cepat bawa dia cuci, aku akan siapkan makanan dan anggur. Nanti kalian bisa ngobrol sambil makan. Iya. Saudara, nanti kita bicara detail di meja, oke? Kedengarannya bagus. Kemari. Saudara, pelan-pelan. Ayo Ipar, pertama minum 3 mangkuk besar. Baik. Kalian duduk. Iya, kakak. Anggur bagus. Beberapa bulan lalu, pedagang yang bekerja di hutan bahagia bercerita bahwa dalam keadaan mabuk kau memukuli Jiang. Semua yang mendengar terkejut ya. Begitulah. Kami dengar kau bersaudara dengan Shien, sipir koloni hukuman. Dan membantu dia merebut kembali hutan bahagia. Seluruh kota bilang kau benar-benar setengah dewa. Iya, setengah dewa. Lalu kami terus bertanya di mana kau. Tapi tak ada yang tahu. Panjang ceritanya. Setelah kejadian hutan bahagia, Jiang itu menyimpan dendam. Dia menyuruh pelatih Zhang menyuap komandan supaya menjebakku. Aku terbuka dan jujur. Mana mungkin aku tahan penghinaan seperti itu? Untungnya Shien menyuap kemana-mana, jadi aku tidak menderita. Lagi pula sekretaris Kong dan petugas Kang membantuku diam-diam. Aku menerima 20 cambukan di punggung dan dibuang. Siapa sangka mereka masih tidak akan membiarkanku tenang. Anjing-anjing pengkhianat itu mengirim orang diam-diam untuk membunuhku di tepi awan terbang. Aku ketahuan dan kuambil nyawa mereka yang malang.
Memuaskan sekali, mereka itu pantas. Sekarang siapa yang tidak benci pada penguasa? Di depan umum mereka tampak terhormat, tapi diam-diam menindas rakyat. Mereka melakukan bisnis yang membunuh tanpa menumpahkan darah. Pantas mati. Aku sobek sepotong pakaian dari mayat, kucelepkan dalam darahnya. Dan di dinding itu kutulis satu kalimat, pembunuh Wusong, sang pemukul harimau. Baik. Kau terbuka dan jujur, pahlawan sejati. Iya, pahlawan. Kapten Wu, kisahmu kami juga dengar. Mendengarnya kami benar-benar ketakutan. Tapi lalu aku ditangkap oleh kalian dan dibawa ke sini, kan? Jangan hanya dengar aku minum. Ayo silakan. Pelan-pelan, saudara. Ipar. Terima kasih, Ipar. Saudara, aku mau mengatakan sesuatu. Tapi aku tak tahu harus mengatakannya atau tidak. Kakak, kenapa bicara bertele-tele? Katakan terus terang. Lihat, hari-hari ini penguasa mencarimu dengan mendesak. Bukan aku pengecut dan takut menyembunyikanmu. Cuma kalau kebetulan terjadi sesuatu di hati kami. Kami tak akan bisa hidup dengan itu. Aku bunuh orang-orang itu dan aku tanggung jawab. Aku tak akan libatkan kalian. Saudara, kata-kata macam apa itu? Kita seperti saudara-saudara. Apa bedanya kalau aku mati untukmu? Kemari. Yang mendesak sekarang memikirkan strategi sempurna. Sebenarnya ada satu tempat. Sudah pernah kukatakan padamu dulu. Cuman aku tak tahu apa sekarang kau berani pergi. Maksud kakak? Bergabung dengan para perampok. Di Gunung Naga ada kuil mutiara, di mana saudaraku Zishen dan yang si binatang hijau menjadi perampok. Mereka merampok dan mencuri, benar-benar menguasai daerah itu. Sekarang penguasa mencarimu dengan mendesak. Di tempat lain pasti kau akan ditangkap dan kehilangan nyawa. Hanya tempat ini yang bisa menjamin nyawamu. Mereka sudah menulisku beberapa kali mengajakku bergabung, tapi karena aku mempertahankan hartaku, aku tak pernah pergi. Aku sudah punya surat rekomendasi siap. Dengan kesetiaanmu, kakakku pasti akan memperlakukanmu seperti saudara. Terima kasih banyak sudah berpikir begitu matang. Sebenarnya soal bergabung dengan perampok sudah kupikirkan, cuma saat itu belum tepat, dan aku tak pernah bisa memutuskan. Dan sekarang, terjerat kasus pembunuhan, aku tak punya tempat lain untuk pergi. Aku Wusong. Aku kehilangan orang tua sejak kecil. Kakak laki-lakiku yang membesarkanku dengan tangannya sendiri. Dan sekarang kakakku juga meninggal secara kejam, meninggalkanku sendirian. Baru saja tiba di mengsoku jebak begini. Aku ingin menjadi orang baik, tapi di dunia yang gelap ini, sungguh tak ada tempat untukku. Baik, aku akan jadi perampok. Ke gunung. Saudara, para prajurit datang. Aku akan lawan mereka. Saudara, kau tak bisa begitu. Kau bisa bunuh 1, tapi tak bisa 100 prajurit. Mereka sudah sampai di pintu. Aku tak bisa libatkan mereka. Ayo. Berhenti. Apa kau lihat orang ini? Tidak, aku tak lihat dia.
Berhenti! Ayo pergi. Apa ini? Biji-bijian. Berhenti. Apa kau lihat orang ini? Tidak. Ipar, Ipar perempuan. kenapa kau biarkan dia pergi begitu? Mungkin dia bisa lolos dari rombongan Tapi ini. bagaimana dia bisa menghindari pemeriksaan? Pasti dia akan ditangkap. Ipar, mana mungkin dia ditangkap? Lihat tanda emas di wajahmu itu. Apa tidak cukup dengan 2 tempelan? Ide yang cemerlang. Kau jenius ya? Kau kira prajurit-prajurit itu semua buta? Aku... Ipar, aku punya ide, cuman aku tak tahu. Cepat katakan. Di sini aku punya pakaian biksu. Samarkan dirimu sebagai biksu. Dengan begitu bisa menutupi tanda. Lagi pula dengan izin resmi ini, siapa yang akan menginterogasimu? Berhenti bicara. Prajurit datang. Apakah benar ini takdir dari langit? Sungguh seorang biksu pengembara yang baik. Saudara, kenapa kau tertawa? Aku sendiri merasa lucu. Bagaimana dalam sekejap aku berubah menjadi orang religius? Kakak ipar, di sini kita berpisah. Apa kau lihat orang ini? Tidak, aku tak lihat dia. Jangan bergerak. Berhenti. Kau berhenti. Buronan dicari. Jika seseorang menyembunyikan penjahat di rumahnya, memberinya tempat tinggal atau makanan, saat terbukti, akan dihukum sama seperti penjahat. Beritahukan ke prefektur tetangga untuk penangkapan bersama. Kasus macam apa ini? Bagaimana seorang prajurit buangan bisa membunuh? Siapa yang dia bunuh? Komandan Zhang dan juga Jiang atau apalah? Tak tahu. Komandan Zhang pantas mendapatkannya. Suara apa itu? Di gunung terpencil ini mana mungkin ada tawa? Saudara, saat sendirian di luar, kau harus hati-hati dalam segala hal. Jangan menonjol dalam segala hal, tahanlah sebisa mungkin. Aku tahan. Tahan apa? Kalau aku tahan, aku bukan Wusong. Pencuri, berani masuk ke sini? Hai biksu, kau tidak mengikuti jalan di gunung-gunung ini. Tapi kau sibuk dengan urusan kotor seperti ini. Kurang ajar. Guruku berbuat sesukanya. Bukan urusanmu, Enya. Pedangku ini masih belum teruji ketajamannya. Hari ini akan kugunakan kau untuk memakainya. Kau berani membunuh muridku?
Pedang bagus. Pahlawan, ampunilah nyawaku. Aku takkan membunuhmu. Dua celaka itu sudah mati. Aku datang hanya untuk bertanya sesuatu. Terima kasih dermawan, terima kasih selamatkan nyawaku. Katakan, tempat apa ini sebenarnya? Dan siapa orang-orang sialan itu? Ini aslinya adalah Bukit Lipan. Aku putri dari Tuajang di kaki bukit. Biksu ini, sungguh aku tak tahu dari mana dia datang. Dia bilang mau menginap di rumahku. Orang tuaku membiarkannya tinggal beberapa hari lagi. Siapa sangka akhirnya dia tidak mau pergi meski dipaksa. Dia membunuh orang tuaku dan kakak laki-lakiku bersama istrinya. Dan membawaku paksa untuk tinggal di kuil ini. Mereka semua orang yang pantas mati. Masih ada keluarga lain di keluargamu? Ada beberapa sih. Semuanya petani. Biksu ini punya kemampuan hebat. Siapa yang berani melawannya? Penguasa juga tak bisa berbuat apa-apa padanya. Penguasa tak berguna sama sekali. Kalau begitu, bagaimana aku yang hina ini akan hidup di masa depan? Ambil uangnya, hiduplah dengan baik. Terima kasih dermawan, terima kasih selamatkan nyawaku. Pemilik penginapan. Pemilik penginapan. Selamat datang, Tuan. Bawakan anggur bagus dan daging bagus. Baik. Cepat. Tuan Guru, maafkan aku. Di sini aku cuma punya makanan sederhana dan anggur putih. Dagingnya sudah habis terjual. Tanpa daging untuk dimakan? Pertama, hangatkan segendi anggur untuk mengusir dingin. Tentu saja. Tuan, selamat menikmati. Tuan Guru, makanan dan anggur sudah siap. Silakan dinikmati. Baik-baik. Tuan, nikmati. Pemilik penginapan. Tuan Guru, ada lagi yang diinginkan? Benarkah tidak ada daging untuk dijual di penginapanmu? Atau bagikan daging yang kau makan di rumah dengan aku? Aku bayar bersama sisanya. Aku belum pernah lihat biksu.
yang cuma minta anggur dan daging. Lagi pula di musim begini tidak ada ya. Tuan Guru, kau harus menerima begini. Kenapa tidak mau menjualnya padaku? Bukan aku tidak akan membayarmu. Bukankah sudah kukatakan? Hanya ini yang ada. Daging sih ada di usahaku. Tapi sudah dipesan untuk orang lain. Aku tak bisa menjualnya. Dipesan untuk siapa? Ya, Tuan pemilik, apa kau punya kesulitan? Katakan, pasti akan kubantu selesaikan. ini tidak bisa dikatakan. Pemilik penginapan. Tuan muda kedua, kau datang? Kemari, duduk di sini. Apa yang aku pesan sudah siap. Ayam dan daging pesananmu sudah kumasak. Hanya menunggu kau datang. Di mana anggur bunga biruku? Sedang datang, tunggu. Xiaoli, cepat keluarkan tempayan anggur bunga biru itu. Cepat, cepat. Orang ini kelewat batas. Tuan Guru, jangan marah. Tolong jangan marah. Kalau mau anggur, mudah. Sekarang aku bawakan anggur. Di sini kau punya anggur bagus dan daging bagus. Tapi kau tidak menjualnya padaku. Takut aku tak bayar atau apa. Anggur bagus dan daging bagus ini milik Tuan muda kedua. Dia hanya menyimpannya sementara di sini. Apa mereka memaksamu? Tidak. Yang paling aku benci adalah mereka yang menindas yang lemah. Jangan takut, katakan yang sebenarnya. Aku akan beri keadilan untukmu. Tidak ada. Tuan Guru, tolong jangan katakan itu. Semuanya sukarela dariku. Dasar pemilik penginapan tak punya karakter. Kau ditindas dan bahkan tak berani mengatakannya. Aku juga belum pernah lihat biksu sombong sepertimu. Dan kau kira Tuan ini sombong? Bagaimana seorang biksu bisa menyebut dirinya Tuan? Orang tua ini punya karakter ini. Biksu macam apa yang menyebut dirinya tua? Aku bilang saudara ini. Pengganggu. Sekarang kau sok suci. Cepat pergi. Dasar biksu sialan. Siapa yang kau bilang pengganggu? Aku bicara tentang kau. Lihat bagaimana mereka menindas seorang tua. Kan tak berani berkata apa-apa. Biksu sialan dari iblis. Konon seorang religius tidak boleh menyimpan amarah. Kenapa kau memaki setiap orang yang kau lihat? Orang tua ini memakimu. Aku menasihatimu baik-baik dan kau balas dengan buruk. Sepertinya kau mau mencoba tinjuku ya? Tuan muda kedua. Berhenti berkelahi. Tuan muda kedua, minggir. Tuan muda kedua, kau masuk masalah besar. Tuan muda kedua. Tak tahu terima kasih. Aku membantumu malah kau salahkan aku. Pergi, semua pergi. Kalian mau mencuri anggurku ya? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Pergi. Berhenti menggonggong.
Enya. Kau berani mengikutiku ya? Kemari. Masih belum pergi? Bagus, akan kucoba apakah pisau ini masih tajam. Kemari. Jangan pergi, dasar anjing. Kakak, dia di sana. Ayo. Apakah dia? Itu dia. Ayo ikat dia dan interogasi detail. Ya. Siapa yang mengizinkan kau menindas orang? Aku akan bunuh kau. Pukul lebih keras. Anggur, aku mau anggur. Anggur, aku ini mau anggur. Diam. Anggur. Beri aku anggur. Anak-anak muda. Tuan Guru. Apa yang terjadi di sini? Hari ini aku pergi dengan beberapa teman ke kedai minum. Biksu sialan ini memukuli kami habis-habisan, hampir membunuh kami. Apa biksu ini begitu kuat? Dia mabuk dan tak bisa menggunakan kemampuannya. Makanya kami berhasil menangkapnya. Barusan aku juga dengar apa yang terjadi. Kong Liang tidak bersalah. Orang inilah yang sengaja memprovokasi. Aku rasa dia juga bukan orang baik. Jelas dia punya tanda emas, tapi dia tutupi dengan rambut. Pasti dia buronan. Nanti kita serahkan dia ke penguasa. Serahkan tidak. Lebih baik kita bunuh sekarang. Tunggu. Biar aku lihat. Berhenti memukulinya. Anggur. Beri aku anggur. Orang ini benar-benar tampak seperti laki-laki sejati. Anggur. Beri aku anggur. Apa ini saudaraku Wusong? Cepat, lepaskan dia. Ini pahlawan pemukul harimau. Jangan lepaskan aku. Kulitku masih gatal. Siapa kau? Berani sekali. Saudaraku tersayang, kau sangat mabuk. Aku Song, kau tak ingat aku. Saudara Song, saudaraku tersayang. Tuan Guru, apakah ini orang yang kau bicarakan? Pahlawan pemukul harimau Wusong? Siapkan pakaian bersih untuknya. Nyalakan anglo. Cepat bawa dia ke dalam. Apa kau benar-benar saudara Song?
Ayo, silakan masuk. Jelah. Zhang Tua, kapten kami kehilangan kakak laki-lakinya. Berkat bantuan semua tetangga untuk pemakaman. Hari ini kapten kami menyiapkan anggur dan makanan untuk berterima kasih atas nama iparnya. Kenapa ragu-ragu menerimanya? Atau mungkin hati nuranimu gelisah? Aku akan masuk kalau begitu. Ipar laki-laki yang lebih tua itu seperti ibu. Ipar. Duduklah di kursi kehormatan. Kau duduk di kursi kehormatan. Duduk. Aku berterima kasih pada Wang Tua atas bantuannya di pemakaman kakakku. Wang Tua, tetap duduk di sana bersamanya. Hei Tua, apa yang mau kau lakukan? Kakaknya sudah mati. Kau pikir dia akan memaafkan kalian, benar? Tuan menyuruh bilang bahwa kasus Kapten Wu tidak diterima, agar Nyonya tenang. Bisa tenang juga berkah. Kakakku berkarakter lemah dalam keseharian. Dan sekarang setelah kematiannya, semuanya tidak jelas. Semuanya jatuh padaku, adik laki-lakinya. Pembunuhan! Pembunuhan, biarkan kami pergi. Wang Tua, para tetangga yang terhormat, jangan takut. Aku Wusong, meskipun aku pria kasar, aku juga tahu bahwa setiap kesalahan ada pelakunya dan setiap hutang ada yang berpiutang. Hari ini kuundang kalian ke sini hanya untuk minta kalian jadi saksi. Tapi jika ada yang berani pergi duluan, dia harus berhadapan dengan pisau ini. Kami tak akan pergi. Tidak, kami tak akan pergi. Para tetangga yang terhormat, aku ingin bertanya. Siapa yang bisa menulis? Hu Tua, kau dulu bekerja di kantor pemerintah, kan? Aku repotkan, tolong. Cepat, apa sesulit itu menulis beberapa kata? Tulis! Jalang Tua, kakakku mati karena ulahmu. Kau mengaku atau tidak? Kapten Wu, jangan samakan hati baik dengan niat jahat. Dia meninggal karena penyakit jantung. Tidak ada hubungannya denganku.
Hei perempuan murahan, mau bicara atau tidak? Mengaku? Apa yang harus diakui? Tanya pada Wang Tua. Nyonya, apa maksudmu dengan itu? Racun itu kau yang menaruh. Bahkan saat mati kau mau menyeret orang lain bersamamu. Kapten Wu tidak ada hubungannya denganku. Aku bilang yang sebenarnya. Kau dengar? Lebih baik tanya dia. Kadang aku berpikir, kenapa tidak sekalian saja kau kubunuh saat itu? Hei jalang tua, bicara cepat. Sungguh tidak ada hubungannya denganku. Aku mengaku. Itu iparmu dan si Mencing berdua. Yang membunuh kakakmu bukan urusanku, tidak ada hubungannya denganku. Dan kau? Aku hanya minum anggur dengan mereka sekali. Hei perempuan murahan, jangan bertindak begitu berani. Saat ku dapat pengakuannya, pasti akan kucabut jantungmu. Untuk lihat apakah hitam atau putih. Itu semua ulah perempuan murahan itu. Tidak ada hubungannya denganku. Hei jalang tua, apa kau benar-benar menganggapku anak umur 3 tahun? Hei perempuan murahan. Kata orang kalau ditikam dari tenggorokan ke bawah, darah tidak keluar. Perempuan murahan, membiarkanmu mati begitu saja, itu akan terlalu lunak padamu. Perempuan murahan. Benar. Akulah perempuan murahan nomor 1 di bawah langit. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Membunuhmu akan menodai tanganku. Aku akan bicara. Hari itu iparmu membuka jendela.
Gimana si Mencing? Mari, enak Tuan. Tuan. Jinian. Kapten Wu, cukup. Jika kau terus menekanku, aku tak akan memberi ampun dengan pedangku. Si Mencing, kembalikan nyawa kakakku.
Kapten Wu, kau tak bisa membunuhku. Apa kau tak memikirkan masa depanmu? Wusong. Kembalikan nyawa kakakku. Saudaraku, kau mati secara tidak adil. Hari ini adikmu sudah membalas kematianmu. Kubawa kepala pasangan pezina itu sebagai persembahan untukmu. Semoga kakak cepat naik ke surga. Wusong akan pergi sekarang menyerahkan diri. Semoga di jalan alam bawah kita segera bertemu. Para tetangga terhormat, kalian ketakutan. Tidak, Kapten. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Anjing-anjing ini kubunuh dengan tanganku sendiri. Aku akan pergi sekarang mengaku. Hanya saja saat aku pergi, hidup atau mati tak pasti. Kami sudah selesai dengan pemakaman. Tapi masih ada beberapa barang di rumah. Bantu aku menjualnya untuk menutupi biaya kantor kabupaten. Saat kalian sampai di kantor kabupaten, jangan pertimbangkan apakah kejahatanku ringan atau berat. Bicaralah sesuai kebenaran. Kapten, sebenarnya, jika Anda pergi sekarang, tak seorang pun dari kami akan berkata apa-apa. ya pergilah tanpa khawatir. Terima kasih semua tetangga atas niat baik kalian. Hanya saja aku telah hidup jujur dan terhormat. Membunuh seseorang harus dibayar dengan nyawa. Jika tidak, aku akan mengkhianati ajaran kakakku. Terima kasih. Kapten. Meskipun Kapten telah membunuh, keadaannya pantas dikasihani. Kaptenlah yang mempertaruhkan nyawa untuk membunuh harimau di Bukit Jingyang. Selain itu, dalam melayani Anda, dia selalu sangat efektif. Hakim, Anda harus memikirkan cara untuk membantunya. Ubah sedikit yang ada di surat itu. Saya akan memikul semua tanggung jawab. Bagaimana mengubahnya? Di mana yang paling ringan, di situ ubah. Ini... Bagaimana kalau begini? Wusong saat mempersembahkan kurban untuk almarhum kakak laki-lakinya, dihalangi oleh iparnya.
Karena itu mereka bertengkar. Perempuan itu mendorong dan menjatuhkan ranjang pemakaman. Wusong, untuk melindungi tablet leluhur almarhum kakaknya, bertengkar dengan iparnya. Dan membunuhnya saat itu juga. Selanjutnya, si Mencing yang memiliki hubungan perzinahan dengan perempuan ini datang melindunginya dengan paksa. Sehingga mereka bertengkar. Karena tak satu pun mau mengalah, mereka bergulat hingga ke tepi pavilion, mengakibatkan perkelahian yang merenggut nyawanya. Sekretaris Wang, sungguh kuas yang indah. Benar-benar luar biasa. Wang Tua menghasut perzinahan. Dia meyakinkanku untuk meracuni suamiku sendiri dan juga memerintahkanku mengusir Wusong, mencegahnya mempersembahkan kurban yang akhirnya menyebabkan pembunuhan. Dihukum mati dengan pemotongan anggota badan. Adapun Wusong yang membalaskan kematian kakaknya dan membunuh si Mencing dalam perkelahian, meskipun dia mengaku tidak bisa dibebaskan, dihukum 40 cambukan di punggung dan pengasingan ke Mengzhou. Saudaraku, aku pergi. Hakim memperlakukanku dengan sangat baik. Dua penjaga ini kenalanku. Di jalan mereka akan menjaga adik laki-lakimu. Suatu hari nanti saat aku kembali, aku akan datang lagi untuk mempersembahkan kurban padamu. Tuan Wu. Saudara Wu, sungguh kami tak bisa berjalan lagi. Tidak bisa lagi? Aku masih bisa berjalan dengan rantai puluhan kilo ini. Kenapa kalian berdua tidak bisa berjalan? Mana mungkin kami punya tulang baja sepertimu? Tepat. Kami dari daging dan tulang yang lemah. Sejak kami mengambil jalan ke Mengzhou, sepanjang perjalanan naik gunung tinggi dan menyeberangi sungai besar, dengan naik turun gundukan dan lubang, sepanjang jalan hanya berlumpur kecil dan asin. Kaki kami berdua sudah kurus karena berjalan. Ya. Bahkan pahlawan sepertimu yang membunuh harimau juga berkeringat deras, kan? Ya.
Panas ini sungguh tak tertahankan. Dia masih memakai belenggu. Tentu, cepat lepaskan belenggu Saudara Wu. Kami telah membuat Saudara Wu menderita. Dua saudara, apa yang kalian katakan tidak masuk akal. Apa kalian tidak tahu hukum-hukum utama? Jika aku melarikan diri, siapa yang akan bertanggung jawab? Jika Anda melarikan diri, kami yang akan bertanggung jawab. Ya, kami tanggung. Omong kosong. Aku Wusong membalas kakakku dan membunuh orang. Aku terima hukum, tak akan pernah lari. Kalau aku yang melakukannya, aku bertanggung jawab. Jika giliranku pergi ke pengasingan, aku akan terima takdirku. Kenapa kalian berdua bilang Wusong akan kabur? Saudara sudah tidak panas. Kami sudah tidak panas, tidak panas. Kenapa sudah tidak panas? Saudara Wu, saat kau memasang tatapan itu, kami merinding dingin. Kalau aku memasang tatapan, apa kalian tidak panas lagi? Tidak panas, tidak. Dan kau? Tidak panas, tidak. Tidak panas. Saudara dingin sekali. Menakutkan melihatnya. Aku takut. Takut? Pria baik menepati janjinya. Kalian bilang akan melepas belengguku. Kenapa tidak kalian lakukan sekarang? Cepat lepaskan belenggu. Saudara, sekarang kita lepas. Kalian berdua benar-benar bisa berteman. Nanti ikuti aku jalan cepat. Saudara Wu, mau secepat apa kau berjalan? Secepat mungkin. Saudara, kami khawatir langkah kami seperti langkah kura-kura penjaga. Baik, kalian berdua ikuti cepat. Di depan ada pohon willow besar. Kita istirahat sebentar di sana. Cepat. Tunggu, Saudara Wu. Hati-hati, kembalilah lain kali. Terima kasih banyak, kembalilah lain kali. Aku kira dia penyihir yang bisa menakuti orang. Tak kusangka dia semudah itu. Bahkan punya daya tarik. Saudara, jangan-jangan kau salah. Orang ini bukan penyihir. Nona pemilik penginapan, apakah kau Nyonya Sun Erniang dari penginapan Zhang ini? Aku Sun Erniang, dan ini penginapan Zhang. Pemilik kami dikenal sebagai tukang kebun. Kalau mau menginap, silakan masuk. Anggur enak, daging enak, pelayanan baik. Ada juga kue besar. Nona pemilik penginapan. Aku punya koper besar di sini. Di dalamnya menyimpan banyak barang. Kalau kau bisa mengangkatnya, kami akan menginap di penginapanmu. Kalau kau tidak bisa mengangkatnya, kami harus cari tempat lain lebih awal. Baik, berikan padaku. Masuklah. Taruh ini di kamar tamu.
Kau sangat menakuti aku. Cepat, datang bantu. Bantu taruh obat ini ke dalam anggur. Harus taruh lebih banyak. Seorang pesakitan seperti ini bukan orang yang bisa dianggap enteng. Ayo. Kau masih mau menghentikanku? Bagaimana aku bisa menghentikanmu? Lebih baik kau tahu itu. Di sini aku punya bungkusan lain. Cepat. Dia datang. Tidak mudah dihadapi. Jangan biarkan dia menemukan obat tidur. Sembunyikan cepat. Ayo.
pemberani. Aku pemiliknya. Aku tahu kau pemilik di sini. Oh. Hei pemberani, apa yang kau lakukan di sini dalam gelap? Pemberani wajahmu. Oh. Tidak apa-apa, itu kelalaianku sendiri. Pemberani, ikut aku ke kamar untuk cuci muka. Baik. Pemberani, apakah matamu sudah bisa melihat? Apakah kau sudah baik-baik saja? Baik, aku baik-baik saja. Aku senang kau baik-baik saja. Ambil. Aku senang kau baik-baik saja. Nona pemilik penginapan, ada makanan untuk dimakan? Tiga tuan tamu ingin makan apa? Aku tidak tahu apa yang kau punya di sini. Di toko kami. Ada pastel, roti daging sapi kuning. Bagaimana kalau saya sajikan dulu sepiring kue besar? Baik, pertama bawakan 20 atau 30 sebagai pembuka. Kalian mau anggur? Tentu. Yang kalian punya, panaskan semuanya. Dan bawakan juga 2 kilo daging. Akan kubayar Anda sekaligus. Syukurlah kau sudah melepas belenggu. Kalau tidak, sungguh kau tak bisa makan sebanyak itu. Saudara pasti Sun ini yang melemparkan kapur. Aku tahu. Hanya saja kami belum dapat kelemahannya. Saudara, kalau begitu kita telan pukulan ini diam-diam tanpa berbuat apa-apa. Terima kasih dua saudara. Aku pinjam rambut dan kuku kalian. Selamat menikmati, silakan. Dari apa roti ini? Tentu saja dari daging sapi. Lalu kenapa ada kuku manusia di dalamnya? Pelanggan, kau tidak boleh bicara tanpa dasar. Biar saya lihat. Ini tidak ada kuku sama sekali. Daging sapi dan kambing tidak cukup. Jadi saya potong beberapa bebek dan angsa. Ini jelas paruh bebek. Pelanggan jangan mulai menerka tanpa alasan. Makanlah perlahan. Oh. Tadi itu paruh bebek. Lalu kenapa sekarang ada rambut manusia? Pria besar itu tidak mudah dihadapi. Kenapa semua hal aneh ini hanya terjadi padanya? Pelanggan, maaf. Itu rambutku, jatuh tidak sengaja keisian. Salah saya yang ceroboh. Bersabarlah. Berhenti berpura-pura bodoh di depanku.
Roti ini dari mana sih? Kalau kau tak bilang yang sebenarnya, akan kuhancurkan tokonya. Kalau begitu kau bilang padaku, dari apa dibuatnya? Rotimu jelas dari daging manusia. Di dunia yang damai, mana ada roti daging manusia? Roti kami selalu dari daging sapi kuning. Aku sudah bepergian di dunia begitu lama, selalu kudengar di bawah pohon besar di salib gunung, para pelancong takut lewat. Yang gemuk dijadikan isian roti, yang kurus dibuang ke sungai. Kata-kata tidak diucapkan tanpa dasar, ya kan? Sejak kau masuk, kau hanya mencari-cari kesalahan pada semuanya. Kau dendam padaku atau apa? Pantas saja, semudah itu kau sudah jadi pesakitan buangan. Sungguh aku tak tahu kejahatan apa yang mungkin telah kau lakukan. Kalau kau tak mau menginap, pergi cepat. Jangan cari masalah buatku di sini. Baik, aku diam. Nona pemilik penginapan, jangan tersinggung. Rotinya tolong singkirkan. Langsung sajikan anggur. Kalau begitu, anggur apa yang diinginkan pelanggan? Anggur putih tua. Anggur tokoku sangat harum dan murni. Hanya sedikit keruh. Bagus, semakin keruh semakin baik. Kapan kau akan berhenti akhirnya? Jika kau terus begini, aku khawatir kau akan berakhir membuat roti Lepaskan daging aku. manusia. Kalau kau tidak menghalangiku tadi malam, sudah akan kusingkirkan dan kubuang ke salib gunung. Kita sudah 2 tahun. Kalau aku tak bisa membuatmu bahagia, untuk apa kau menikah denganku? Hanya untuk belajar teknik membunuh itu dariku? Biarkan aku lakukan ini sekali terakhir. Aku tak meremehkanmu. Kenapa kau lakukan ini? Tiga pelanggan, ini anggurnya. Anggur putih yang sangat baik. Selamat menikmati. Ayo. Dua saudara, kenapa tergesa-gesa? Nona pemilik penginapan, tadi aku bicara dengan cara menyinggung. Segelas anggur ini untuk menghormatimu. Tuan, sejak kecil aku bernazar dan mempersembahkan sesaji. Aku tidak bisa minum alkohol. Jika aku meminumnya, akan datang bencana besar padaku. Nyonya, karena kau tidak bisa minum anggur, maka beristirahatlah lebih awal. Kami bersaudara akan minum sendiri. Ayo. Apakah kalian benar-benar meminumnya? Saudara, bukankah kau bilang kita makan tanpa khawatir? Ayo. Saudara. Kakak, kenapa rumahnya bergerak? Saudara? Saudara? Di depan mataku hanya ada api hantu. Mari kita lihat berapa banyak tikus yang mati jika kutuangkan anggur beracun ini. Ayah! Pelanggan, apa yang kalian lakukan di dalam sana dengan suara ribut itu? Pelanggan? Pelanggan! Apakah kalian baik-baik saja? Pelanggan, saya akan masuk.
semuanya roboh. Tapi pria besar ini tidak mudah dihadapi. Juga tidak tahu apakah dia benar-benar sudah minum anggur obat atau tidak. Pergi coba dia. Pelanggan, bangun! Jangan tidur di lantai. Hati-hati kena pilek. Semuanya roboh. Kau mau menghancurkan tokoku ya? Semua orang tahu bisnis gelap ini ku kelola sendiri. Orang baik tidak perlu takut. Seorang pesakitan tanpa rantai atau belenggu sepertimu, belum pernah kulihat yang seperti itu. Kau kira aku tidak tahu bahwa kopermu penuh dengan batu? Uangnya semua di sini. Lihat dan tidak sedikit. Pasti dia tiran yang banyak berbuat jahat. Bahwa kau lewat salib gunung dan jatuh ke tanganku. Itu supaya aku memberimu pelajaran. Sayang, janjikan. Ini terakhir kalinya. Rekan-rekan, bekerja. Ayo. Bos, apa yang Anda ingin kami lakukan? Lihat, bawa dia ke belakang. Apa yang harus dilakukan, lakukan. Baiklah. Ayo. Bos, 2 cebol itu beratnya maksimal 180. Pria besar ini beratnya lebih dari 200. Di Viara Shaolin aku ditimbang 280 kilo. Kau bilang aku hanya berbobot lebih dari 400? Kalian sungguh meremehkanku. Kalian cuma tahu makan? Apa gunanya orang sepertimu? Minggir! Baik sekali penyihir tua. Hei orang baik, berhenti. Lepaskan istriku. Dia perempuan. Melukainya akan merusak reputasimu. Serang kalian berdua bersama. Kau baik-baik saja? Wusong, apakah dia dari Bukit Jingyang? Kapten Wu yang membunuh harimau? Benar. Akhirnya aku mendapat kehormatan mengenalnya. Kau sebagai pria akhirnya sudi keluar. Istriku dan aku buta karena tidak mengenali pahlawan sepertimu. Maafkan kesalahan kami. Aku senang kau tahu. Syukurlah dia tidak melukai kapten, kan? Apa kalian berdua bisa melukaiku? Aku tak peduli siapa kau. Siapa yang kau bantu? Jangan bunuh dia, jangan biarkan dia menyakitimu. Aku bantu kalian berdua. Kalau begitu aku akan lawan kalian berdua. Kenapa kau tidak membela diri dariku? Siapa yang sebenarnya kau bantu? Kapten, aku tak akan biarkan dia membunuhmu. Dan aku juga tak bisa biarkan kau melukainya. Aku menghadapi kalian berdua. Baik, kalau begitu itu berarti bahwa aku tetap sendirian melawan kalian berdua. Baik. Hari ini di penginapan salib gunung ini. 3 orang 1 lawan 2. Hei penyihir, kau masih bertarung?
Aku akan pukuli kau. Erniang, jangan bertengkar lagi. Kita tak bisa melawannya. Hari ini kita akan bertemu di neraka. Sayang sekali. Sampai akhir kau tak bisa menyelesaikan simpul di hatimu itu. Siapa peduli dengan belas kasihanmu? Baik, sekarang kita berdua akan mati. Aku bertanya padamu, saat kau menikah denganku, apakah karena kasihan pada penyihir ini? Di dunia tidak ada penyihir secantik dirimu. Aku menghormatimu. Perempuan biasa dengan masa lalumu pasti sudah berhenti hidup. Kalian berdua kurangi bicara. Kau keluar denganku. Apa kalian berdua menganggapku anak umur 3 tahun? Kau menipuku dengan beberapa patah kata. Sayang, kita lawan dia. Erniang, serahkan nyawamu. Mempertimbangkan kau punya luka. Jika aku mengalahkanmu, aku tak akan jadi pahlawan sejati. Pilih salah satu dari kalian. Hanya satu dari kalian berdua yang bisa hidup. Apa kau? Atau kau? Yang mana? Tak satu pun dari kalian akan hidup. Tinggalkan kata-kata dan bicara jelas. Kita akan hidup bersama. Dan mati bersama. Sayang. Kau tak takut mati, ya? Sayang. Lepaskan sayangku. Sun Erniang, jika kau mau jadi istriku, maka akan kuampuni nyawamu. Hei bajingan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhang Jing, bangun. Kau tak takut mati, ya? Erniang. Sungguh pria yang berperasaan dan terhormat. Sun Erniang juga tidak kalah dengan pria. Wusong mengagumimu. Aku benci kejahatan seperti musuh. Tapi terhadap para pahlawan, hatiku seperti api menyala. Hari ini Wusong akan bersaudara dengan pasangan berbudi. Erniang, kau sudah siap? Aku datang. Jangan biarkan saudara menunggu lama. Ipar. Ipar laki-laki. Mari duduk. Mari. Ayo bersulang. Sehat.
Tentang hari ini, kuharap ipar laki-laki memaafkanku. Pertama, aku lihat koper ipar laki-laki itu berat. Kedua, aku juga menyalahkan ipar laki-laki karena bicara sinis. Karena itu, ide itu muncul dalam sekejap. Aku juga tidak asing dengan kekerasan. Untuk apa mengejek kalian berdua? Aku lihat ipar perempuan curiga dengan tasku, jadi sengaja aku lepaskan komentar dingin itu agar kau bertindak. Anggur sudah kutumpahkan, aku hanya pura-pura diracuni. Benar saja kau datang menggeledahku. Ipar, jangan dendam padaku. Tidak ada dendam sama sekali. Ayo. Bukan karena aku jahat. Daripada menderita di koloni hukuman, lebih baik kita habisi 2 penjaga itu di sini. Tinggallah beberapa hari lagi di penginapan. Jika Anda ingin bergabung dengan para penjahat, akan kuantar kau ke Gunung Naga untuk bertemu para pahlawan. Bagaimana menurut Anda? Itu sangat perhatian darimu. Hanya ada satu hal. Aku hanya bertarung melawan pria tangguh. 2 penjaga itu sepanjang jalan telah melayaniku dengan sangat baik. Aku tidak bisa melukai mereka. Jika kau menghargai dan menyayangiku, kakak bantu aku menyadarkan mereka berdua. Jangan lukai mereka. Karena saudara begitu baik hati, akan kusadarkan mereka. Ayo mari minum. Ayo bersulang. Ayo layani kami. Silakan. Aku juga harus berterima kasih atas tendangan itu. Terima kasih banyak karena tidak melemparkanku ke kuah. Maka dari perkelahian di penginapan, aku keluar dengan 2 saudara baru di sini. Saudara, dalam perjalanan ke Mengzhou ini jaga diri di jalan. Saudara, sudah waktunya berangkat. Baik. Kakak ipar, jaga diri kalian. Silakan. Tahulah. Ayo. Tahanan sudah diserahkan. Repot mengabari. Baik.